Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mungkin lagi pakai baju dulu ya, insya Allah aja insya Allah ya lagi pakai baju dulu. Oke, RT 7 ada berapa? RT 7 hadir dalam perjalanan. Baru mandi kayaknya. Mudah-mudahan lagi jalannya insya Allah, amin. Kemudian RT 8 alhamdulillah ada juga ya, ada 300. Insya Allah tadi ada 500, ada 100, jadi 600, ada 500 lagi. Kalau ada 500 jadi 1100. Terus RT 40 ada 50, RT 5 600 ya, jadi berapa tadi? 1800. Tambah 300 dari RT 8. RT 8 ya, jadi ada 2100 ya. Insya Allah banyak, apalagi malaikat di sini lebih banyak lagi ya, karena kita sedang berbicara dan belajar ilmu. Insya Allah sayap-sayap malaikat melindungi kita ya. Amin. Baik ibu, alhamdulillah sudah siang. Kita agenda hari ini adalah kajian. Insya Allah akan diisi oleh Ustazah Weni ya. Kita ngambil tema kemarin, berbaik sangka kepada Allah atau bersujud kepada Allah ya. Kalau kita sebagai orang Islam, percaya nggak Bu, pasti akan diuji. Kayaknya dia nggak percaya. Iya, percaya yang iya. Karena apa? Dunia ini kan ujian. Ibu mau bersusah payah ya di dunia. Kalau mau bersenang-senang, insya Allah nanti di surga. Jadi kalau ibu misalnya ada masalah, ada sedang menghadapi musibah seperti ini ya, banyak tetap bersyukur kepada Allah, berbaik sangka. Mungkin ini yang terbaik. Kita bisa mengambil hikmahnya. Oh ternyata seperti ini. Biasanya kalau belum menimpa kan kita nggak tahu ya. Nanti ujung-ujungnya, oh ternyata begini. Karena Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada Hambanya. kita. Cuman kadang kita merasa nggak baik, padahal menurut Allah itu baik. Tapi kita mungkin belum tahu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti akan menjelaskan agar kita selalu bersekutu kepada Allah, karena manusia akan selalu diuji dari kiri, kanan, belakang, depan, samping, diputerin ya, dari kekurangan, dari kebahagiaan, terus dari apa Bu? Dari sakit ya, dari pokoknya macam-macam ya. Insya Allah kalau kita punya iman dan itu kita anggap sebagai ujian, kita ikhlas menerimanya, kita sabar menerimanya, itu akan menjadi pahala buat kita. Alhamdulillah kepada Ustazah ini waktu yang bersilakan. Terima kasih. Maaf ya Bu ya, pakai ini saya. Ibu taruh mana? Atau udah nggak apa di sini? Di sini aja. Taruh di sini. Apa mau di atas aja? Enggak usah. Udah di sini aja. Ibu ini ketutupan tiang, Bu, mari sini Bu. Biar nggak ketutupnya gitu ya. Bu yang di belakang maju dah kayaknya biar enak dilihat. Bagian sini Bu, kurang maju dikit. Ya, terakhirnya sudah. Yang di belakang maju. Maju juga. Ini apa nggak kelihatan terhalang saya. Terhalang itu ya. Marahin.
Kartu tempatnya beda, wajahnya tasnya juga Iya, ketemu tempatnya lagi. beda jadi saya lumayan nervous juga ini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir lana umurana fi dinina wa dunyana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah, yaitu Ibu Ustazah Tarisi, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah beserta jajaran. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya, wabil khusus para sesepuh, juga ibu-ibu RT, ibu-ibu RW ya, ini satu RW ya, 12 RW 12 ya Bu ya, ini alhamdulillah ya, ini jumlahnya puluhan ya. Alhamdulillah tadi sudah dihitung sama Ustazah Tarisi ya, ada ratusan orang ya Bu ya. Perwakilan ya Bu ya, ini yang mendampingi satu orang tapi yang mendampingi 100 orang ya Bu ya, para malaikat ya. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Ya, di antaranya itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan nikmat yang sangat mahal harganya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita masih bisa berkumpul kembali ya, diringankan langkah kita untuk datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan Allah balas langkah ibu-ibu dengan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi Ustazah Tarisi ya, Ibu Tarisi sudah menyampaikan ya prolog ya Bu ya, atau pengantar ya, pengantar mengenai hasil lagi ujian. Diuji dengan kesusahan ya, diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan ya, ada yang diuji dengan masalah ya, ada yang diuji dengan berbagai macam ujian, ada yang diuji oleh keluarga, ada yang diuji oleh atau memiliki sikap husnuzon billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah ya. Kenapa? Karena dengan berprasangka baik kepada Allah, insya Allah apapun ujiannya ya, bagaimanapun bentuknya, apakah kesedihan, apakah kesulitan, apakah kesenangan, insya Allah tidak akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah ya, tidak akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam lagi, dosa yang lebih besar lagi, karena kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, apakah berprasangka baik kepada Allah ini perintah Allah Bu? Ya, ini adalah salah satu perintah Allah ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda, ini hadis qudsi ya, hadis yang redaksinya dari Allah tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, qala Allahu taala, ana inda zanni. Kemarin sudah disampaikan ya di undangannya. Qala Allah taala, ana inda zanni abdi bi. Ibu, saya bacakan hadisnya ya Bu ya. Ana inda zanni
Ana inda zonni abdi bi. In zanna bi khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Jika dia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika dia bersangka buruk, maka itu adalah untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis lain, yaqulullah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal, 3 hari sebelum wafatnya, Rasulullah pernah bersabda. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zanni. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia harus berhusnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Apa sih Bu husnudzon, Bu? Iya, bersangka baik kepada Allah. Nah, bersangka baik kepada Allah ini dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya, memiliki akidah yang kuat, memiliki tauhid yang kuat. Nah, orang yang kuat imannya, yang kuat tauhidnya, apapun yang dia alami, apapun yang menimpa dirinya, baik itu kesenangan maupun kesedihan, kesusahan, kesulitan, musibah, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, berprasangka baik kepada Allah ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, karena nanti akan orang yang berprasangka baik kepada Allah akan menimbulkan sikap-sikap atau akhlak-akhlak yang baik. Ya, sifat-sifat yang baik. Ya, semuanya itu berawal dari prasangka. Ya, jadi kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik aja kepadaku, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Ya, sebaliknya kalau hambaku berprasangkanya buruk kepadaku, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Nah, contoh Bu, kalau kita berprasangka baik sama orang, pasti apa yang dilakukan orang itu di mata kita bagus nggak Bu? Bagus ya. Pokoknya dia ngasih sesuatu kita terima dengan gembira. Ya, dia mendoakan kita terima dengan gembira. Dia mengucapkan sesuatu kita terima dengan gembira. Ya, dia memotivasi kita terima dengan gembira. Kenapa? Karena kita berprasangkanya orang itu baik sama kita. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita berprasangka dia itu jahat sama kita, manis di bibir aja gitu ya. Kita berprasangkanya buruk sama dia. Ah, dia mah di bibir aja, manis juga ya, hatinya busuk misalnya, jahat. Nah, kira-kira apa yang terjadi Bu? Ya, ketika dia berbuat baik sama kita, apakah kita menerimanya dengan baik juga? Enggak. Dia ngasih duren, wah kita jahat pikirannya. Jangan-jangan ini diguna-guna nih, di mantra-mantra nih, gitu ya Bu ya. Ya, dia ngasih doa, ngedoain kita. Alah, gitu ya. Dia mah nyumpahin misalnya ya, cuma di mulut aja. Ya, terus dia memotivasi kita, wah kita berpikirannya buruk. Pokoknya apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan buruk aja di mata kita. Karena apa? Karena kita bersuudzon, berprasangka buruk sama dia. Nah, begitu juga kepada Allah. Ya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang kita dapatkan, ya itu akan meningkatkan keimanan kita, akan meningkatkan amal soleh kita. Nah, sebaliknya kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya maka akan membuat kita jauh dari Allah. Ya, membuat kita enggan beramal soleh. Ya, berat beramal soleh. Ya, karena apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, kita anggapnya semuanya jelek, ya semuanya buruk. Nah, oleh karena itu maka penting ya Nabi berwasiat kepada kita agar kita jangan sampai mati dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kita ini harus selalu berprasangka baik kepada Allah, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan, agar kita tidak semakin jauh dari Allah. Ya, agar kita banyak nanti dengan berprasangka baik kepada Allah itu akan melahirkan sifat-sifat yang baik, ya akhlak yang baik. Ya, akan melahirkan sifat sabar, ya, sifat syukur, sifat tawakal, sifat optimis, ya, senang berzikir, senang berdoa, ya, terus dan sifat-sifat lainnya. Ya,
Karena Bu, apa yang menimpa kita boleh jadi di mata kita buruk, ya, tapi di mata Allah baik. Boleh jadi kamu mengira sesuatu itu buruk bagimu, padahal amat baik bagimu. Ya misalnya, ya Bu ya, kita sebelum menikah, ya kita pengennya nikah sama si A, gitu ya Bu ya. Ternyata sama Allah dikirim si B, ya padahal di mata kita tuh idealnya si A, ya agamanya bagus, ya masanya tampangnya juga oke, gitu ya. Nah, ternyata sama Allah dikasihnya si B. Ya di mata kita si A yang bagus, gitu ya. Awal-awalnya kita nggak bisa nerima. Ya Allah, kenapa saya nggak menikah sama si A? Ya padahal di mata saya A itu yang sempurna, yang cocok sama saya, gitu ya. Ternyata kenapa saya dikasih si B? Ya ternyata itu kata Allah, boleh jadi kamu mengira sesuatu itu baik bagimu, padahal dia amat buruk. Ya, dan boleh jadi kamu mengira sesuatu itu buruk bagimu, padahal dia amat baik. Ya jadi apa yang di mata kita baik belum tentu di mata Allah. Nah itulah makanya pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Bu ada sebuah cerita ya Bu ya, cerita Islami ya, wallahu alam kebenarannya. Ada seorang raja, ya seorang raja ini ada seorang raja, dia gemar berburu, ya senang berburu. Nah, pada suatu hari dia ini ketika memotong hewan buruan karena tidak hati-hati dan pisaunya terlalu tajam, ternyata jarinya ya teriris, jari kelingkingnya ya teriris, putus Bu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Wah, dia sedih, marah, kesal gitu ya Bu ya, kecewa ya, pokoknya menyalahkan keadaan. Nah, terus sama penasehatnya menasehati ya, kata penasehatnya, wahai baginda gitu ya, bagaimanapun keadaannya kita harus syukuri. Terus baginda sabar gitu ya, sabar dengan takdir Allah. Terus ambil hikmahnya gitu ya, ambil hikmahnya dari kejadian ini ya. Alhamdulillah ya, cuma kelingking gitu ya, alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan ya, cuma kelingkingnya aja yang luka gitu ya, yang terputus. Nah terus si raja bagaimana Bu? Wah marah ya, kesal ya, saking marahnya oleh si raja langsung dipecat itu penasehatnya. Kurang ajar kamu ya, orang lagi dapat musibah kamu malah nasehatin suruh sabar ya, malah suruh ambil hikmahnya ya, malah kamu bilang harus disyukuri bagaimanapun keadaannya. Aku pecat di penjara, langsung si penasehat ini di penjara. Nah kejadian ini tidak membuat raja kapok ya, si raja ini tetap senang berburu ya. Kayak setelah dia sembuh dari lukanya, si raja ini berburu lagi. Nah dia berburu di sebuah hutan yang lebat, yang besar, yang jauh dari pemukiman, dan ternyata di dalamnya ada yaitu suku pedalaman yang dia suka nangkep orang luar, manusia yang masuk ke dalam hutan itu ya, untuk dipersembahkan kepada dewa ya, dimasak, dibunuh gitu ya, dipersembahkan kepada dewa. Nah si raja sama penasehat barunya tertangkap dan akan dipersembahkan untuk dewa. Tapi satu orang yang ditangkap yaitu raja ya. Nah ternyata ketika akan diperiksa, dimandikan, didandanin segala macam ya untuk dipersembahkan kepada dewa, ternyata raja tidak sempurna, jarinya putus. Nah akhirnya suku pedalaman ini nggak mau dicampakkan si raja, dilepasin ya. Ini nggak cocok, kata mereka, dia nggak pantas ini dijadikan persembahan buat dewa. Akhirnya si penasehat yang baru diperiksa, ternyata sempurna badannya. Akhirnya si penasehat inilah yang dijadikan persembahan buat dewa. Nah si raja langsung seketika itu juga teringat sama siapa Bu? Ya teringat sama ya perdana menterinya atau penasehatnya ya. Penasehatnya yang mana? Ya yang di penjara. Lalu dia panggil, dia temuilah langsung ya. Begitu dia pulang ke kerajaan, dia cari si penasehatnya. Wahai penasehatku, maafkan aku karena udah memenjarakan kamu. Ya aku bersyukur apa yang kamu katakan ternyata benar. Ya apapun yang menimpa kita harus bersabar, harus ambil hikmahnya, harus bersyukur. Ya ternyata kamu benar, aku akhirnya selamat gara-gara jariku kepotong, aku gak jadi dibunuh.
Ya, terus si penasihat apa yang terjadi Bu? Si penasihat juga sama. Ya, wahai baginda, aku juga bersyukur, aku juga berterima kasih. Gara-gara engkau masukkan aku ke penjara, aku selamat. Tidak dipersembahkan buat dewa. Ya, yang jadi korbannya itu yang penasihat yang baru, ya, yang apa namanya, yang menemaninya, yang menjilat-jilat. Ya, jadi Bu, dari kejadian itu, ya, ternyata Bu, setiap apa yang menurut kita baik, ya, ternyata belum tentu baik di mata Allah. Apa yang menurut kita buruk ternyata belum tentu buruk di mata Allah. Nah, itulah pentingnya kita berhusnuzon, ya, berprasangka baik kepada Allah, ya Bu ya. Nah, begitu. Nah, orang yang berprasangka baik kepada Allah, ya, apapun yang menimpa dirinya itu akan berdampak baik buat dirinya. Misalnya, ya, ketika dia ditimpa oleh penyakit, ya Bu ya, ketika ditimpa oleh penyakit, kalau orang yang berprasangka buruk apa? Ya, langsung putus asa. Ah, capek, misalnya ya, capek dah ngobatinnya. Udahlah, dikasih suntik mati aja. Alhamdulillah. Ada nggak Bu? Ada di luar negeri Bu. Ya, karena apa? Nggak ada iman, nggak ada husnuzon kepada Allah. Ya, tapi kalau orang yang berprasangka baik, ya, ketika dia ditimpa penyakit, ya Allah, ya, penyakit ini datang darimu, gitu ya. Penyakit datang darimu, ya. Aku tahu, ya, mungkin engkau memberikan penyakit untuk menggugurkan dosa-dosaku, gitu ya. Atau mungkin aku tahu engkau ngasih penyakit supaya aku istirahat, ya, karena badanku butuh istirahat. Mungkin terlalu capek badanku, ya, semangatku menggebu-gebu, ya, ambisiku menggebu-gebu untuk bekerja mengejar dunia, ya, tapi fisikku ternyata nggak kuat, ya, fisikku butuh istirahat. Jadi kalau orang yang berpikiran positif akan seperti itu, ya, orang yang berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, aku udah menjaga kesehatan, udah olahraga, udah makan yang bergizi, tapi kenapa engkau kasih aku penyakit, misalnya, ya. Nah, orang yang berprasangka baik, ya, dia akan berpikir, ya, mungkin ini adalah cara, dosaku banyak, ya, selama ini nikmat Allah tuh banyak, ya, mungkin Allah mengajarkan aku supaya pandai bersyukur, supaya mensyukuri nikmat sehat, ya, supaya mensyukuri nikmat luang, waktu luang, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika aku sehat, aku jauh darimu, aku sibuk jalan-jalan, kalau liburan, ya Bu ya. Terus kalau banyak duit, ya, nggak betah di rumah, pengennya, ya, kesana kemari, ya, jalan-jalan, menikmati, ya, apa namanya, self reward, gitu ya, sampai nggak ada waktu, pokoknya buat ke majelis taklim masih punya, ya Bu ya. Nah, jadi orang yang apa namanya husnuzon billah, dia selalu dekat sama Allah, ya, bagaimanapun keadaannya, ya. Terus ketika dikasih susah, misalnya Bu ya, dikasih susah, misalnya dagangan gak laku, misalnya, ya Bu ya, akhirnya dagangannya itu disedekahin, ya, dikasih ke orang, disedekahin. Nah, orang yang berpikiran positif atau orang yang berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, mungkin engkau dengan cara ini mengajarkanku supaya aku bersedekah, gitu ya. Atau misalnya biasanya dia duit nggak pernah kosong, ya, di ATM selalu gendut, ya, di dompet apalagi, ya Bu ya, pokoknya nggak pernah kosong, ya, tiba-tiba sama Allah dikasih susah, ya Bu ya, buat beli beras seliter juga kagak ada. Pernah kamu ngalamin Bu? Kalau saya pernah Bu. Ya, jadi pernah kita mengalami seperti itu. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah mengajarkan kita supaya bersyukur, ya. Allah mengajarkan kita supaya ingat kaya sebelum miskin, ingat sehat sebelum sakit, ingat sehat sebelum sakit, terus ingat lapang sebelum sempit, ingat muda sebelum tua, ingat hidup sebelum mati. Itu pesan Nabi, Ibu ya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itu akan melahirkan banyak sifat atau karakter atau akhlak yang baik kepada Allah. Yang pertama tadi yaitu mengajarkan kita untuk bersabar, ya Bu ya, bersabar ketika kita menghadapi segala macam cobaan, ujian, musibah yang menurut kita nggak enak, ya, yang menurut kita tidak menyenangkan, ya. Karena memang Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan kepadamu ujian hidup berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa atau nyawa, dan kehilangan buah-buahan atau makanan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi kalau orang yang berhusnudzon kepada Allah ketika diuji sama Allah dengan kesusahan, kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, ya, kehilangan jiwa, kehilangan makanan, kekurangan makanan, buah-buahan, dia akan sabar, ya. Dia akan ingatnya kepada Allah. Ya Allah, kita ini emang dari Allah. Kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, Allah ngasih ujian ini mungkin supaya kita ingat sama Allah, supaya kita bertaubat sama Allah, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita giat beramal soleh, supaya kita bergantung sama Allah. Ya, nah orang yang seperti itu kata Allah dialah yang akan mendapatkan limpahan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat, mendapat rahmat kasih sayang Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi berprasangka baik kepada Allah itu akan melahirkan banyak sifat-sifat yang akhlak, ya, akhlak kepada Allah itu akhlak yang mulia, akhlak karimah, sifat-sifat yang baik, ya, sifat-sifat yang mulia, amal-amal yang mulia. Jadi penting bagi kita memiliki prasangka baik kepada Allah, karena dengan berprasangka baik akan melahirkan banyak kebaikan. Ya, jadi tadi sesuai dengan hadisnya, aku sesuai prasangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan yang dia dapatkan. Sebaliknya kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan yang dia dapatkan. Misalnya ya Bu ya, tadi ketika ditimpa sakit ya Bu ya. Nah, ditimpa sakit, orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia akan banyak memunculkan, ya, sifat diantaranya sabar, ya Bu ya, syukur, terus sifat optimis, percaya diri, sifat tidak mudah putus asa dengan rahmat Allah. Terus sifat apa lagi? Sifat banyak berdoa, ya, bergantung kepada Allah, ya. Terus apalagi banyak berzikir, ya, kepada Allah, ya, dan lain-lain, ya Bu ya. Karena dia tahu, ya, bahwa di dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya, bahwa semua itu ada pahalanya, ada ganjarannya, ada kebaikan di dalamnya. Ya, bahkan ketika duri yang menusuk, ya Bu ya, dari di tubuh kita, walaupun cuma jarum pentul, ya Bu ya, lagi pakai kerudung, aduh berdarah sakit, ya Bu ya. Nah, ternyata itu kalau kita berpikir positif atau berprasangka baik kepada Allah, itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, kata Nabi, mayusibul muslim, tidaklah menimpa musibah, ya, kepada seorang muslim min nasobin, yang berupa kesusahan, wala wasobin, dan berupa kesakitan, wala hamin, dan berupa gelisah, khawatir, wala huznin, ya, dan berupa kesedihan, wala azza, ya, dan berupa sakit, wala gomin, dan berupa gundah gelisah, ya Bu ya, gundah gelisah, wala gomin hatta syaukati yushakuha, sehingga duri yang menusuk, ya, sehingga duri yang menusuk tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali sebagai pelebur dosa-dosanya, ya, dengan kecuali Allah melebur dengannya, itu dosa-dosanya min khotoyahu, itu dari dosa-dosa atau dari kesalahannya. Ya, jadi sekecil apapun, ya, musibah yang menimpa diri kita, ya, yaitu kita
pertama sabar, ya Bu ya. Kedua syukur, ya karena walaupun dikasih musibah tapi masih bisa. Nah, biasanya kan kalau dalam bahasa orang, alhamdulillah masih selamat, masih untung, gitu ya. Untung terus Bu orang Sunda mah, ya Bu ya. Ya misalnya ya hilang duit ya 1 juta, alhamdulillah masih ada saldo, masih untung, nggak semuanya itu diambil. Semalam Bu saya dapat musibah. Ya Allah ya. Jadi kan anak saya tuh si Ayuni beli tumbler ceritanya ya, ada harga diskon 49.500. Terus sama ongkirnya 9.000 jadi 58.000. Udah ditransfer, katanya lagi proses dikirim. Nah udah sehari, 2 hari, pas malam kedua kok belum nyampe gitu ya. Tiba-tiba ada yang nelpon suami saya karena pakai akun suami saya pesennya. Ditelepon lah, katanya ini dari JNE Pak, maaf pesanannya nggak bisa dikirim karena ada kesalahan dari kami mau ngerefund uangnya, mau dibalikin. Awalnya kata suami saya, oh ya balikin ke nomor rekening saya, kata suami saya, dan namun karena nggak ada saldonya. Terus suruh kata suami saya nomor rekeningnya nih, oh nggak usah Pak, nggak usah pakai nomor rekening, pakai QRIS aja. Pakai QRIS, ya udah pakai BCA saya. Akhirnya saya dipanggil, kata suami saya ini katanya mau ngebalikin duit pakai QRIS. Terus dia ngirim QRIS, katanya oke aja, oke. Terus saldonya kan muncul saldo dia 3.058.000. Nah itu saldo kami Pak, Bapak nanti yang dikembaliin yang 58.000 katanya. Terus gagal. Ya udah dimasukin pinnya, masukin pin saya gagal karena saldo saya nggak ada 3 juta. Pas yang kedua kali dia masuk saldo dia 1.058.000. Oke aja masukin pinnya, dimasukin pinnya. Terus dia langsung Pak ini masih dikirim lagi, katanya kok nggak masuk ini yang 58.000 kata saya gitu ya. Ini kok nggak masuk sih? Pas gitu ya udah coba lagi kata dia gitu. Saya cek, saya curiga, ternyata Bu apa yang terjadi? Ternyata itu uang saya yang masuk ke rekening dia. Ya saya masukin pin pakai QRIS, ibaratnya saya lagi belanja, jadi ngasih ke dia. Itu karena kebodohan. Ya, jadi saya ambil hikmahnya aja ya Allah, mungkin kurang sedekah gitu ya mungkin, ya atau mungkin Allah membersihkan harta saya, mungkin di harta saya itu ada yang nggak halal gitu, yang subhat, atau mungkin saya berpikir karena saya nggak bersegera melakukan kebaikan, karena saya tadinya itu niatnya saya sisain 1.200.000 buat bayaran sekolah anak saya. Cuman karena masih di luar sinyalnya nggak bagus, kata saya nanti kalau di rumah gitu kan ya lagi santai, ternyata Bu ya belum sempat dibayarkan. Ya untungnya masih untung Bu, untungnya arisan udah pada dibayarin. Yang lain-lainnya udah tinggal buat bayaran sekolah doang. Ya Allah kata saya ini ya musibah untuk menggugurkan, mudah-mudahan menggugurkan dosa saya ya Bu ya. Terus juga mudah-mudahan Allah ganti dengan yang rezeki yang lebih baik lagi. Jadi itu udah dapat pelajaran saya semalam ya Bu ya. Udah dapat pelajaran Allah kasih ujian ya. Jadi itu jadi botol minum termahal tumbler. Iya, pelajaran buat ibu-ibu yang suka belanja online, Ibu hati-hati. Ya, karena saya selama ini yang belanja online suami saya, jadi saya mau transfer aja gitu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai menimpa kita ya Bu ya, jadikan pelajaran, ambil hikmahnya. Ya, saya lanjutkan ya Bu. Tadi kemudian kita lihat ya Bu ya, saudara-saudara kita ya Bu ya. Di mana Bu? Di yang jauh dulu, di Palestina ya. Di Palestina, kenapa mereka masih bertahan aja? Udah tahu siang malam bom melulu, gitu ya. Udah tahu siang malam bom, ya tidak henti-hentinya. Ya Israel melakukan perjanjian gencatan senjata bohong, ya segala macam semua diingkari. Ya, nah ketika ditanya penduduk Gaza, gitu ya, kenapa mereka masih mau bertahan, gitu ya di Gaza? Kenapa mereka nggak keluar, ya dari Gaza? Karena kata mereka. Karena mereka yakin dengan janji Allah, ya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada hambanya yang sabar, ya yang beriman. Terus kalau kami keluar dari Gaza, siapa yang akan menjaga Gaza? Gitu ya. Jadi kalau penduduk Palestina semua keluar ke luar negeri, nanti siapa yang akan mempertahankan tanah air mereka? Gitu.
Jadi biarlah kami di sini tetap di sini gitu ya, supaya untuk menjaga agar mereka tidak mudah menduduki tanah air kami. Jadi untuk menjaga tanah suci, menjaga Al-Qudus ya Bu ya. Jadi kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka optimis, memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, yang sabar, yang ridho ya dengan takdir Allah ya. Terus juga yang bersyukur ya dalam keadaan apapun, karena mereka memiliki husnudzon billah ya, berprasangka baik kepada Allah. Ya, jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, orang yang berprasangka buruk kepada Allah, maka akan muncul keburukan-keburukan yang lain. Gitu ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita juga melihat ya Bu ya, di negara kita ya saat ini sedang berduka ya Bu ya. Tadi Ibu Ustazah Tari juga ya sudah menyampaikan bahwa keadaan saudara-saudara kita di mana Bu? Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya Bu ya, Sumatera Utara, Aceh, Sibolga ya, terus di mana lagi? Ya, di Padang ya. Paling parah tuh ya di Aceh ya Bu ya. Paling parah, jadi beberapa kampung hilang ya, tenggelam sama apa Bu? Sama lumpur ya, sama tanah, sama lumpur ya. Tapi di balik itu Allah juga menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kehebatannya, kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, yaitu sama Allah diselamatkan bangunan-bangunan masjid. Ya, ada musola yang isinya kayu. Ya, semua rumah hancur, nggak ada rumah. Tinggal musola, masjid satu. Tapi di dalam masjidnya masih kokoh, nggak rusak. Tapi dalamnya kayu semua. Ya, mungkin itu kayu ngasih peringatan, ya, ngasih pelajaran buat kita, ya, bahwa ini adalah semua akibat ulah tangan manusia. Dan manusia diminta untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah. Jadi kayu-kayu pada datang masuk ke dalam masjid, taubat sama Allah. Ya, ngasih pelajaran buat kita. Nah, terus kampung-kampung ya Bu ya tenggelam, ya tinggal gentengnya doang. Ada juga yang tinggal pondasinya doang, pondoknya hancur ke bawah air. Ya, ada juga yang tutup tanah 3 meter. Ya. Jadi itu semua adalah merupakan ujian dari Allah ya Bu ya, sekaligus juga peringatan dari Allah ya, supaya kita semua kembali kepada Allah. Ya, kita yang tidak menyaksikan ya, kita harus bersyukur ya Bu ya, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak beribadah ya, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak bersedekah ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena kita diselamatkan oleh Allah. Nah, sementara ya, mereka yang mendapat musibah, kita juga bisa mengambil pelajaran ya, bahwa apa yang kita miliki ya Bu ya, tidak ada yang abadi ya, dalam sekejap bisa langsung ya diambil sama Allah ya, melalui bala tentaranya Allah ya. Jadi kita jangan terlalu cinta banget sama dunia Bu ya, kita kudu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak beribadah ya Bu ya. Karena apa? Karena kita semua akan kembalinya kepada Allah. Ya, jadi Bu, musibah itu kalau orang yang berpikir positif ya, itu merupakan cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Ya Bu ya. An Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Mamin musibatin yusabu biha al-muslim ila kafara biha anhu hatta syaukati yushakuha." Rawahu Muslim. Tidak satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala ya. Tidak satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosa dihapus Allah Ta'ala, karenanya sekalipun musibah itu hanya tertusuk duri, cuma tertusuk duri doang Bu ya. Ini adalah kalau kita husnudzon billah ya, berprasangka baik kepada Allah, ini adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita ya. Terus kalau orang yang berprasangka baik dikasih sakit, dia yakin, dia percaya bahwa Allah yang ngasih penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkan. Dalam Al-Quran, Faiza maridtu fahuwa yasbin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan.
Kemudian orang yang berhusnuzon kepada Allah, dia selalu memiliki optimis, percaya diri, yakin ya dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Ya, dia misalnya dapat masalah, ya terdesak, ya kesusahan, ya maka yang dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong, Allah sebaik-baiknya pelindung. Ya, seperti Nabi Ibrahim, ya Bu ya, ketika dibakar ya api. Ya, Nabi Ibrahim nggak menyangka kalau api itu akan berubah jadi dingin. Ya, Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa seperti kita takut ya Bu ya ketika akan dibakar. Ya, membayangkan betapa panasnya api tersebut. Ya, tapi Nabi Ibrahim apa? Dia berhusnuzon kepada Allah. Ya, dia berprasangka baik kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ya, lalu tiba-tiba ya dalam sedetik, dalam sesaat ya keajaiban, ya Allah memberikan mukjizat. Ya, Allah berfirman kepada api, ya nar barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Kemudian Nabi Musa Bu, ya dikejar-kejar sama Fir'aun. Ya udah ketemu, nggak ada jalan lagi, buntu, di depannya lautan yang luas. Kira-kira kalau Nabi Musa masuk ke laut, apa yang terjadi Bu? Ya tenggelam, ya mati beserta orang-orang yang beriman yang pengikutnya. Ya, tapi Nabi Musa berprasangka baik kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya, akhirnya oleh Allah dikasih mukjizat, yaitu tongkatnya suruh diketok itu di laut. Ya, apa yang terjadi? Laut jadi jalan. Ya Bu ya. Terus kemudian ketika Fir'aun juga udah ngejar, udah di belakang. Ya, Allah kasih petunjuk lagi, diketok lagi, kembali lagi menjadi laut. Akhirnya Nabi Musa selamat. Ya, terus juga Siti Hajar ya Bu ya sama Ismail, bayi Ismail. Ya, ketika dibuang sama Nabi apa Bu? Nabi Ibrahim. Ya, dibuang sama Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah dibuang ke gurun. Ya, gurun pasir yang jauh, nggak ada orang, sepi. Ya Bu, yang nggak ada penduduknya, yang nggak ada penduduknya. Tapi Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya, gitu ya, ngangguk. Baiklah, kalau memang ini perintah Allah, aku rela, aku ridho, aku ikhlas. Ya, aku ikhlas ditinggalkan di gurun pasir yang sepi, nggak ada air. Ya, akhirnya Ismail bagaimana Bu? Kehausan, karena air susunya habis, bekalnya habis. Akhirnya apa? Siti Hajar berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya. Setelah dia berusaha lari ke sana, lari ke sini karena kelihatan bayang-bayang, ya bayang-bayang katanya ada air, ternyata nggak ada. Sampai 7 kali balik, ya Bu ya. Tiba-tiba oleh Allah diberikan pertolongan, yaitu kakinya mengetuk keluar air. Namanya air apa Bu? Air Zam-Zam. Sampai sekarang airnya nggak habis, ya diminum sama seluruh manusia umat Islam di seluruh dunia, ya Bu ya. Yang pergi haji, yang umroh, ya Bu ya, bawa semuanya. Yang pakai mandi, pakai wudhu, ya pakai minum, ya Bu ya, nggak habis-habis. Kemudian Nabi Ismail, ya ketika diuji oleh Allah, yaitu dia disuruh diapain Bu? Suruh disembelih, ya Bu ya, suruh disembelih. Nah, Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang selama ini merindukan buah hati, ya begitu anaknya tumbuh besar, tumbuh remaja, malah disuruh disembelih. Kira-kira bagaimana Bu? Mau nggak Bu? Ya, sebagai manusia Nabi Ibrahim berat, tapi karena Nabi Ibrahim berprasangka baik kepada Allah, ini adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanannya, maka Nabi Ibrahim melakukan. Dan begitu juga putranya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, karena dia tahu ini perintah Allah, dan Nabi Ismail berprasangka baik bahwa semua yang Allah takdirkan adalah baik untuknya, maka dia rela, ya. Dan ternyata oleh Allah, ya, ternyata prasangka baik mereka dijawab oleh Allah. Ternyata bukan Ismail yang disembelih, oleh Allah diganti dalam sekejap, yaitu dengan domba, ya Bu ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari husnuzon billah, ya, efek atau akibat dari berprasangka baik kepada Allah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hatiku tenang, ya, karena apa yang ditakdirkan
menjadi takdirku. Jadi husnuzon billah itu melahirkan sikap meraihkan hati yang bagaimana, Bu? Tenang, yang damai. Jadi ibu-ibu kalau pengen hidup tenang, pengen hidup damai, yaitu banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah. Nah, prasangka baik kepada Allah bukan hanya di hati, Bu, ya, tetapi terlihat dari apa, Bu? Terlihat dari apa? Iya, dari amal perbuatan, dari tindakan. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia akan terlihat dari amalnya, dari tindakannya, dari amal-amalnya. Di antaranya apa? Dia menjadi pribadi yang giat beramal soleh, pribadi yang giat mendekatkan diri kepada Allah, ya, giat menjadi pribadi yang rajin sholat, ya Bu ya. Bukan hanya sholat wajibnya saja, tapi juga sholat sunnah. Dia selalu minta pertolongan sama Allah. Ya, di saat bingung di antara dua pilihan, dia lakukan sholat istikharah, karena dia tahu pilihan Allah pasti yang terbaik. Terus di saat dia membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dia melakukan sholat hajat, ya, atau sholat tahajud, ya, karena dia tahu, ya, pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta, gitu ya. Terus dia ketika berdoa dia yakin, ya, doanya akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ada yang dikabulkan segera, ya, ada yang ditunda dulu di saat yang tepat. Ada juga yang nanti ditundanya. Nanti di mana, Bu? Di akhirat, yaitu berupa pahala dari doa-doa kita. Ya, kita rajin berdoa di dunia ini, tapi di dunia enggak kita dapetin. Nah, itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi oleh Allah diganti nanti di akhirat. Pengabulannya di akhirat dalam bentuk pahala, ya Bu ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah itu nggak ada ruginya, ya, akan melahirkan banyak kebaikan. Ya, orang yang berprasangka baik kepada Allah ketika beribadah, dia yakin ibadahnya diterima. Ya, walaupun baca Fatihahnya belum benar, tetap dia sholat, ya Bu ya. Walaupun bacaan sholatnya belum hafal semuanya, tetap dia sholat. Ya, karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah itu akan memberikan pahala atas amalnya. Karena dia punya prasangka baik bahwa Allah itu akan menerima amalnya. Ya, karena Allah Maha mengetahui, ya, hati kita. Ya, karena yang dilihat itu adalah hati. Innamal a'malu binniyat. Hati, amal seorang tergantung kepada niatnya. Karena niatnya dia ingin beribadah kepada Allah, ya, walaupun banyak kekurangan, dia yakin ibadahnya akan diterima. Ya, tubuh manusia itu tergantung dari segumpal darah. Ya, kalau darah itu kalau misalnya baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau buruk, maka buruk seluruh tubuh. Dan segumpal darah itu adalah hati. Jadi husnuzon billah adalah amalan hati, ya. Berprasangka baik kepada Allah itu amalan hati, tapi dibuktikan, ditunjukkan dengan amal perbuatan. Ya, dengan sifat-sifat sabar, sifat syukur, ya, terus sifat optimis, ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Terus sifat gemar berdoa, gemar berusaha, ya. Terus juga sifat yakin, ya, keimanan yang kokoh, yang kuat. Ya, jadi itulah dampak dari husnuzon billah. Dan tadi, ya Bu ya, berprasangka baik kepada Allah itu bukan hanya di hati, bukan hanya di ucapan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, atau sebaliknya, amal perbuatan itu, baik buruknya amal perbuatan seorang itu karena prasangka baik buruknya kepada Allah. Jadi prasangka baik itu harus dimiliki oleh orang yang beriman. Ya, jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Udah jam berapa ini, Bu? Udah jam 11. Oh ya. Setengah 11. Ya. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab. Ustazah, mana Bu Ustazah tadi? Ya, ibu-ibu yang berbahagia, tadi saya tambahkan lagi, ya Bu ya, mengenai musibah, ya Bu ya. Musibah itu
Kata Allah, semua nikmat datangnya dari Allah. Jadi ujian yang berupa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Tapi semua musibah itu disebabkan karena dosa-dosa kita, kelalaian kita, ya Bu ya. Kelalaian kita dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. Zuhara wa fasada, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhara wa fasada fil bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi dalam ayat ini kita diajarkan juga berprasangka baik kepada Allah. Ya, jadi yang pertama introspeksi diri, ya, bahwa semuanya itu akibat dari perbuatan kita, perbuatan manusia. Ya, perbuatan yang mana? Banyak. Ya, mungkin perbuatan menyekutukan Allah, mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Ya, selama ini dikasih nikmat enak, aman, nyaman, kasih rezeki berlimpah, nggak mau sholat, ya, dikasih uang banyak, nggak mau zakat, harta berlimpah, nggak mau zakat, nggak mau dipakai buat ibadah haji, umroh, bisa ya Bu ya. Atau mungkin juga karena yaitu tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak ada akhlak terhadap lingkungan, ya Bu ya. Ditebang sembarangan, ya Bu ya, bahkan mendapat izin dari pemerintah setempat, gitu ya Bu ya, diganti menjadi perkebunan. Ya, sedangkan bumi ini ya butuh hutan, ya untuk apa? Untuk menjaga kelestarian alam, supaya alam gak rusak, ya Bu ya. Kalau hujan, airnya diserap oleh hutan, ya. Kemudian juga hewan-hewan juga bisa punya berteduh, ya Bu ya. Hewan-hewan bisa berteduh. Akibat perbuatan manusia, ya, hewan-hewan semua kehilangan tempat tinggalnya. Ya, gajah-gajah pada masuk ke sawah, ya Bu ya, karena hutannya udah digundulin, ya. Semakin berkurang populasinya, banyak yang mati. Terus harimau juga Bu, ya, harimau di Sumatera ada yang keluar ke kampung, ya. Ya, terus apalagi orang hutan, ya Bu ya, orang hutan yang harusnya di dalam hutan, dia nggak ada kampungnya, dia berkeliaran di kampung, yang nggak dapat makanan di dalam hutan karena pada ditebangin pohon-pohonnya. Akhirnya begitu hujan turun, ya, ketika hewan-hewan itu berkeliaran berarti ada yang nggak beres di dalam hutan. Ya, jadi sebelum kejadian hewan-hewan banyak yang keluar dari hutan. Nah, berarti nggak beres di dalam hutan, berarti udah nggak nyaman, ya. Akhirnya begitu hujan turun, air langsung tumpah, ya, langsung turun ke bawah, tidak diserap oleh tumbuhan, oleh pepohonan. Jadi ini kata Allah, akibat kerusakan yang di darat maupun di laut, akibat perbuatan tangan manusia. Jadi supaya kita merasakan akibatnya dari perbuatan kita sendiri, gitu ya, dan supaya kita kembali kepada Allah. Jadi Allah itu walaupun ngasih musibah, kita berpikir positif, kita berpikir bahwa ini adalah berhusnuzon kepada Allah, ya, bahwa ini adalah peringatan dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Jadi supaya kita menjaga amanah ini, kan Allah ngasih amanah ke manusia. Ya, semua makhluk nggak ada yang sanggup memegang amanah menjaga bumi, ya. Nah, manusia yang dikasih amanah, yang sanggup menjaga amanah, ya, yang katanya sanggup menjaga amanah, menjaga bumi ini, ya, dari kerusakan, ya. Maka dari itu kita kembali lagi, yaitu kita menyadari, ya, kembali lagi, yaitu untuk sama-sama menjaga kelestarian alam, ya, tidak buang sampah sembarangan, ya Bu ya. Tidak melakukan penebangan hutan, ya, karena dianggapnya lebih menguntungkan perkebunan kelapa sawit yang minyak mahal, ya Bu ya, daripada kayu lama, gitu ya Bu ya. Nah, ternyata efeknya, ya, ternyata luar biasa, ya Bu ya. Efeknya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa, ya Bu ya, menghapus dosa buat kita semua, ya, buat penduduk, ya, buat bangsa Indonesia semuanya, ya, menjadi penggugur dosa, juga bisa mengambil hikmahnya, ya, juga bisa membuat kita kembali kepada Allah. Jadi yang sudah baik keimanannya semakin kuat, semakin kokoh, ya, dalam keadaan apapun. Yang tadinya jauh sama Allah jadi semakin mendekat, ya, kepada Allah.
ya, terus makin peduli ya dengan kelestarian lingkungan. Karena Allah udah janji Bu ya dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Walakin kazabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah udah ngasih peringatan, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya, jadi kalau kita semuanya, ya, kalau suatu negeri semuanya pada giat ya meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, giat beramal soleh, sama Allah nggak akan disiksa, ya, pasti akan diturunkan berkah dari langit dan buminya. Ya, tapi kebanyakan ya dikasih nikmat yang banyak, ya dikasih kesehatan, dikasih rezeki, ya itu membuat mereka lalai, ya jauh dari Allah. Akhirnya oleh Allah disebabkan perbuatan kita, ya diberikanlah kita peringatan. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang mendapat musibah, ya Bu ya, yang meninggal dunia husnul khotimah. Ya karena mereka meninggalnya tenggelam, ya Bu ya, terus meninggalnya terkubur, ya Bu ya. Mudah-mudahan syahid, ya Bu ya, matinya husnul khotimah. Terus yang sedang sakit, ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Terus yang kelaparan semuanya, ya yang keadaannya nggak enak, nggak nyaman, yang kehilangan harta, kehilangan jiwa, diberikan kesabaran, ya dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diangkat keimanannya, ya menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian juga mudah-mudahan segera pulih, ya Bu ya, Indonesia segera pulih, mudah-mudahan segera bangkit lagi, ya Bu ya, karena ujiannya sangat berat sekali, ya Bu ya. Ujian hidupnya, kehilangan bukan cuma kehilangan makanan, bukan cuma kehilangan minuman, buah-buahan, tapi kehilangan rumah, ya, kehilangan jiwa. Ada yang cuma bayi satu, tinggal bayi doang, ibu bapaknya meninggal, ya. Ada yang anak-anaknya saja, ya semuanya meninggal, ya. Jadi kehilangan nyawa banyak sekali, ya Bu ya. Udah 800 orang, udah hampir 1000 ya yang meninggal dunia, ya udah hampir 1000 orang, ya Bu ya. Dari musibah ini, ya bukan musibah biasa, ya tapi musibah yang luar biasa, yang mudah-mudahan memberikan pelajaran buat kita semua, ya Bu ya. Kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, sudah jam 10.45 ya Bu, 42, jam 11 kurang seperempat. Saya cukupkan sampai di sini karena nanti masih ada agenda lainnya, ya Bu ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertemu kembali. Ambil baiknya, buang buruknya, ya Bu ya. Karena saya sebagai manusia biasa, yaitu tempatnya salah dan dosa, ya Bu ya, tidak luput daripada salah dan dosa. Jadi harap dimaafkan, ya dimaklumi, ya mohon ridhonya kalau ada kata-kata yang salah atau yang menyakiti perasaan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa diambil. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Heleni yang telah menjelaskan bagaimana kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena ternyata banyak sekali manfaatnya, ya ibu-ibu ya. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, mangga ya. Oke, mamanya Sahila. Satu, ada lagi? Ada lagi? Ya udah mama Sahila dulu ya, monggo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustazah, kadang-kadang kan kita kalau misalnya keimanan lagi lanjut kajian atau dikelilingi sama teman-teman yang baik, orang yang soleh, kita merasa keimanan kita tuh
terima kasih atas pertanyaannya dari siapa? Mama Sala. Oh, Zahira. Ya, pertanyaannya, iman kita itu naik dan turun, terutama di saat sendiri ya sering mengalami penurunan. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita tetap imannya pol ya? Ya, jadi memang kata Nabi al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman seorang itu kadang bertambah, kadang berkurang, ya naik dan turun. Sama seperti HP, ya Bu ya. Nah, HP nanti full ya, terus nanti lowbat. Nah, supaya tetap full bagaimana? Harus dicas, ya. Nah, begitu juga dengan diri kita, ya jiwa kita, iman kita. Nah, supaya full, yaitu harus dicas. Casnya dengan apa? Yaitu dengan, yaitu salah satunya tadi ya, yaitu menghadiri tolakul ilmi ya, menuntut ilmu. Ya. Terus gimana kalau lagi sendiri? Ya, lagi sendiri bagaimana caranya supaya full lagi? Zaman sekarang zamannya sudah canggih ya. Kita bisa mengecas iman kita dengan baca buku ya, mendengar kajian gitu ya. Terus mendengar nasihat-nasihat ya, baca buku-buku ibadah dan lain sebagainya. Terus juga ya memang yang paling tepat itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Gini aja Bu, yang sudah merasakan umroh atau haji pasti merasakan ya, ketika berada di Mekah, Madinah dan ketika di Indonesia. Nah, itu beda ya. Ketika di Mekah sama Madinah itu semangat ibadahnya full luar biasa. Pengennya bolak-balik ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Pengennya nggak mau ada waktu sedetik pun gitu ya Bu ya yang dilewatkan buat ibadah, makanya baca Quran, baca zikir ya, pokoknya sholat pengennya selalu di Masjidil Haram. Nah, begitu pulang ke Indonesia itu langsung lowbat. Jadi perasaan Indonesia tuh males gitu. Jadi memang beda. Jadi berpengaruh ya. Jadi ternyata perkumpulan ya, berkumpul dengan orang-orang soleh itu berpengaruh ya. Ketika kita, jadi lingkungan itu berpengaruh. Jadi carilah lingkungan yang menunjang keimanan kita. Carilah lingkungan yang mendukung ibadah kita gitu. Sekarang gini aja, berpakaian aja Bu. Kalau kita sering datang ke majelis taklim, kita terbiasa berpakaian gombrong-gombrong ya Bu ya, kerudung lebar-lebar gitu kan. Kalau pakai kerudung yang kecil misalnya gitu atau baju yang ketat, malu, risih ya, sampai terbawa keseharian kita. Nah, tetapi kalau kita nggak pernah hadir ke pengajian, misalnya setahun aja nggak pernah berkumpul dengan orang-orang yang suka ngaji gitu ya, atau misalnya kita berkumpulnya misalnya dengan yang jalan nongkrong aja gitu ya, yang jalan-jalan aja, kerjaannya pakai bajunya yang simple yang ketat-ketat, yang modis gitu ya, pakai celana jeans atau apa, itu kita pakai gamis nggak mau ya, kita senangnya mengikuti mereka gitu. Nah, jadi ternyata berpengaruh sangat kuat pengaruhnya. Jadi kalau kita pengen bicara iman kita kencang terus ya, kita jangan malas, itu banyak berzikir ya, banyak berdoa. Kan ada doanya ya Bu ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhal, a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, gitu ya, rasa malas, susah, dari tekanan orang lain. Ya, jadi supaya rasa malas itu pergi, gitu ya. Jadi supaya kita giat lagi beribadahnya, gitu ya. Jadi ada doanya. Jadi memang ada doanya. Kemudian Nabi juga mengajarkan doa-doa. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi'na sagira fi'na sikabiro. Terus Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa minta tolong sama Allah supaya dijadikan kita hamba yang beribadah ya, sebaik-baik beribadah dan yang pandai bersyukur. Jadi banyak, yang pertama kalau solusi dari saya ya berdasarkan doa-doa yang Nabi ajarkan, banyak berdoa ya, banyak berzikir ya, terus
banyak thalabul ilmi ya Bu ya, baik itu baca buku, dengerin ceramah di di YouTube gitu ya Bu ya, atau juga berbanyak bergaul. Diagendakanlah sebulan sekali gitu ya untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena berpengaruh ya Bu ya. Walaupun kita nggak dapat ilmu Bu, karena ilmu saya sedikit gitu ya, atau yang sudah biasa ini mah ya minimal kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh ya, dapat pengaruh dari orang-orang yang soleh gitu ya, sama orang-orang yang sama-sama menuju kesolehan. Jadi ibaratnya kata Nabi, orang yang soleh dengan bergaul dengan orang yang soleh dengan yang orang yang tidak baik, yang buruk, bagaikan kita bergaul dengan tukang minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wanginya, kita mencium aromanya, bagian aromanya. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, ya, walaupun kita nggak kena apinya, kita dapat debunya, baunya, asapnya, gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh, ya. Jadi berpengaruh, maka dari itu kita harus agendakan minimal sebulan sekali ya Bu ya, untuk bisa kumpul sama orang-orang yang sedang berusaha menjadi orang yang soleh. Sapa Puan. Satu lagi mungkin. Ada? Kayaknya ada yang mau satu lagi, ada nggak? Oh sudah paham semua, alhamdulillah ya. Ya insya Allah ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah cukup Pak Tuhan. Ya. Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya, hari ini kita mendapatkan ilmu tentang berbaik sangka kepada Allah ya. Karena ketika berbaik sangka kepada Allah itu akan memberikan ketenangan kepada kita, ibu. Betul nggak Bu? Ibu lagi mendapatkan kesusahan, tapi berpikirnya jelek terus. Tambah mumet nggak Bu? Tambah meriah nggak Bu ya? Tapi kalau kita berpikir positif gitu ya, berbaik sangka, mungkin ini Allah yang terbaik, ini yang terbaik dari Allah, selalu begitu, selalu begitu. Tentu hatinya akan menjadi tenang ya. Kita juga dengan berbaik sangka kita akan menjadi menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang syukur, semakin takwa kepada Allah ya, semakin dekat intinya kepada Allah, dan itu akan memberikan kebaikan kepada kita sendiri ya nggak Bu? Kalau kita semakin dekat kepada Allah, insya Allah ketika kita berdoa, Allah lebih akan memudahkan kepada kita. Ibu pernah mengalami? Sering. Kalau kita berbuat baik gitu ya, tiba-tiba alhamdulillah doa kita dikabulkan ya, alhamdulillah. Tapi kalau belum dikabulkan, jangan khawatir, karena setiap doa pasti dikabulkan. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat dikabulkan. Makanya kita disuruh perbanyak doa ya Bu ya. Karena kalau nggak dapat di dunia, dapatnya di akhirat ya Bu ya. Dan kalau kita cuma berdoa satu ya. Jadi kita berdoa lebih banyak lagi ya, karena nanti di akhiratnya tentunya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadzah ini kita akan bisa mengamalkannya tentunya ya, untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Untuk keselamatan kita dunia dan akhiratnya. Mungkin itu saja ibu-ibu ya. Kita Ustadzah doa ya. Oh Bu Laili, mangga Bu Laili doa. Bu Laili dan Levi. satu paket katanya. Oh iya.
ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca Fatihah buat semua yang sedang diuji, ya Bu ya, yang diuji sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Diangkat penyakitnya dengan segera dan sempurna. Diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dijadikan akhir kehidupannya husnul khotimah. Yang sedang ujian, anak-anak kita yang sedang ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian. Yang sedang diuji dengan kesedihan, ya, ketakutan, kelaparan dan sebagainya, ya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, mudah-mudahan diberi kesabaran, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dicukupi segala kebutuhannya. Segera banyak datang bantuan dari berbagai arah, dan mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ghfir warham wa anta rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Fattah ya Alim nawwir lana Rabbana qulubana binuri ma'rifatika waftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudiuka ilma ma 'allamtana fadudajatina ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Hanan ya Manan man ajra jami wa satara qabi ustur qabaihana wa tub alaina wa tawaffana mal abrar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma inna du'aif faqwina wa inna jalil fa'izna wa inna faqir fa'aghnina. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi'ina sagira wa fi'ina sikabira. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlik amman siwak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluk Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijidunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina wal afaf wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus a'lal jannah. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syarril asqam. Allahumma dfa'na ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mutalifata wasyadaida wal mihana ma zuhara minha wa ma batana min baladina khassa wa min budanil muslimina amma hinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Sudan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rizqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan min nar-'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzalna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana la tazigh farda wa anta khairul warisin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz Heleni. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa, rangkaian acara kajian kali ini telah selesai. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Foto dulu ya. Oke, ibu-ibu, insyaallah kajian berikutnya pekan ketiga di Asar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur apa nggak ke sini?
Sampai ketemu lagi. Maafin ya Bu, sama-sama. Baru lihat aja ya. Terima kasih yang sudah hadir. Baru